Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMK KJD Wilayah 4, Bapak Cecep Rodi Budiman SPDMT. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, Bapak Dr. Andes Haji Dudi Jubaidi MM. Yang saya hormati para wakasek, para kajur, dan tentunya tidak lupa yang saya hormati Bapak dan Ibu pendidik, tenaga pendidik di SMK Rengas Dengklok yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi implementasi pembelajaran kurikulum merdeka program SMK Pusat Keunggulan tahun 2002 skema lanjutan SMK Negeri 1 Rengas Dengklok. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, para pengikut, dan insya Allah kepada kita juga. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan-sambutan, kemudian kita kopdobik dulu, dan setelah itu ke acara inti. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
lagi kami berharap bahwa Bapak Ibu semuanya ya sama-sama untuk bertekad melaksanakan kegiatan ini sebaik-baiknya. Begitu juga alhamdulillah teman-teman kita yang lulus di CGP ini luar biasa. SMK Dengklok paling banyak, ada 5 peserta. Dan yang menyusul ya, masih ada kesempatan di gelombang berikutnya untuk bersama-sama ya, ikut seleksi tentang CGP ya. Ini luar biasa. Yang sudah berjalan ucapan selamat, dan yang akan ikut semoga lulus ya. Bapak Ibu masih ada peluang untuk sama-sama ikut seleksi dalam calon guru penggerak yang tentunya nantinya akan memberikan motivasi kepada teman sejawat ya, pada teman-teman kita semua agar bisa menggerakkan sistem atau roda pendidikan di SMKN 1 Rengas Dengklok ini. Kami berharap seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut ya, CGP dan yang akan ikut juga untuk seleksi. Sudah saya rekomendasikan ya, insya menjadi guru-guru yang terbaik SMKN 1 Rengas Dengklok ini. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah lulus nanti guru penggerak itu sudah mendapatkan tiket baik untuk melaju menjadi pengawas maupun menjadi kepala sekolah. Itu sudah garansi dijamin oleh Dinas Pendidikan, oleh Kementerian. Di Bapak Ibu yang ikut calon guru penggerak ya, itu silakan pilih mau menjadi pengawas, menjadi kepala sekolah. Ini peluang karir bagi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi baik yang ASN maupun yang non ASN ya, dipersilakan untuk sama-sama ya, ikut di dalam proses calon guru penggerak. Sekali lagi saya berharap bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini pada kita sama-sama untuk beretika ya, sama-sama memajukan sekolah dan mengimplementasikan, menerapkan konsep kurikulum Merdeka sebaik-baiknya. Saja kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Cecep Rodi Budiman SPDFT kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah, Bapak Haji Dedi yang saya hormati, Bapak dan Ibu Wakasek yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu guru pendidik yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi kembali dalam rangka untuk melanjutkan terus ke implementasi paradigma baru. Jadi Bapak dan Ibu, rangkaian yang akan kita lalui itu cukup banyak sehingga sistem ini harus berjalan. Artinya Bapak dan Ibu harus mengambil peran masing-masing ya, supaya sistemnya berjalan. Siapa yang menjadi pengajar, siapa yang menjadi wakasek dan lain-lain, kemudian ketua program keahlian, itu harus berjalan sesuai dengan fungsinya supaya nanti rodanya berputar. Dengan begitu Bapak dan Ibu, pemahaman peran masing-masing itu penting. Sebagai guru nanti akan dibimbing dalam IHT sampai ke penyusunan modul. Mudah-mudahan minggu-minggu sebelumnya ada yang sudah menyelesaikan modul tersebut, modul ajar, karena berarti kan ini kelas 10 dan kelas 11 ya Pak Hadi ya, sudah dimulai. Nah itu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada TU kan? Guru ya, para guru baik Kaprok, Wakasek. Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah di luar panas, di dalam agak sejuk. Apa karena AC? Apa karena hatinya ada pada sejuk? Mudah-mudahan karena hatinya sejuk ya. Mungkin kayak kenal pot, gitu. Rekan-rekan, banyak hal yang ingin saya ceritakan, tapi kalau terlalu panjang nanti para narasumbernya tidak berbanyak waktu. Yang pertama yang perlu kita ingatkan, sebelum kesana saya pengen tahu kalau yang P3K berapa orang yang ada di ruangan? Alhamdulillah banyak ya. Saya nggak nanya yang PNS, yang P3K. Kalau yang non PNS masih ada? Masih 1, 2, hanya 3 orang. Gitu. Alhamdulillah yang non PNS sudah banyak. Kenapa saya nanyakan itu? Memang hari ini kita masih terus diskusi panjang untuk mekanisme penggajian tenaga P3K dan tunjangannya. Kalau gaji sudah selesai sampai tahun depan sudah kita alokasikan, walaupun mengurangi BOPD. BOPD kita tahun depan baru siap 7 bulan karena uangnya kita ambil dulu untuk bisa membayar tenaga P3K. Kemudian yang non PNS juga insya Allah pemerintah sudah akan mempersiapkan rekrutmen P3K gelombang ketiga. Hanya mungkin kuotanya berapa ini masih terus kita hitung ulang karena memang penggajiannya ternyata faktanya dibebankan ke APBD baik kabupaten kota maupun provinsi. Kalau yang sudah lolos bersyukur karena kemarin kita rekrutmennya besar-besaran sampai 12.000 ya, karena rencana dibayar oleh APBN tapi terjadi gitu ya. Sehingga tadi ada konsekuensi Pak. Jadi kalau BOPD berkurang, P3K tuh. Tadinya kita berharap tahun depan bisa meningkatkan tunjangan para PNS-nya, para guru PNS dan P3K ya. Tapi belum memungkinkan. Memang anggaran kita di luar prediksi, kebutuhannya berubah ya. Ada kebutuhan yang mendesak yang harus ditanggung oleh pemerintah kabupaten kota. Masih untung yang PNS tunjangannya nggak turun. Lamun turun kurang tinggal lihat mana nanti kita. Saya juga nggak ikut naik, kalau saya ke depan naik tunjangannya juga karena 3K jadi nggak naik. Tapi itulah apa-apa. Ini gurau ya, jangan ditulis tuh, maka jadi apa? Gurau itu malah. Tetapi semua untuk guru, agar guru-guru kita bisa lebih baik kesejahteraannya, yang bukan non PNS menjadi non PNS dan non PNS menjadi P3K. Mudah-mudahan sisanya bisa direkrut. Kita sedang secara umum ya pemerintah daerah sedang mengajukan perpanjangan waktu ke pemerintah pusat karena harus merekrut sebanyak, sisanya anggaran kita nggak cukup karena di Pemprov itu masih ada 10.000-an tenaga non PNS yang belum menjadi P3K. Kalau semuanya direkrut 10.000 mungkin BOPD jadi 0 gitu ya, dan itu nggak mungkin juga, sehingga kita akan merekrut mungkin tidak sebanyak itu, paling yang mungkin antara 2, 3 atau paling banyak 4.000, mungkin di bawah itu. Sehingga kalau rekan-rekan pernah menerima data, ada yang data yang beredar ya, rekrutmen P3K dan penempatannya ya, data itu tidak benar. Jadi jangan diyakini seperti itu. Karena data itu terjadi kalau semua P3K direkrut bersamaan dalam waktu yang sama. Misalkan ini saya Pak Kepala Sekolah pengawas nih, beliau ke SMA A, saya SMA B, SMA C, itu betul. Kalau tiga-tiganya direkrut, tetapi kalau direkrutnya saya saja,
Belum tentu saya ke SMA B, karena SMA yang terbaik buat saya SMA A. Jadi data yang benar itu tidak valid, ya. Jangan dipercaya, karena pasti berubah. Belum lagi susunan juga pasti berubah. Guru yang tadinya tidak punya sertifikasi kemudian punya, maka dia akan loncat urutannya. Ya, gitu ya. Jadi data itu tidak valid. Nggak tahu dari mana sumbernya, mungkin dari dunia bawah tanah, ya, yang mengeluarkan, atau dari alam gaib, ya. Ya itu ya. Kita berdoa aja ya yang non PNS agar bisa seluruhnya terekrut di P3K di gelombang berikutnya, tergantung dari kemampuan akademik kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ayo kasih kurikulum siapa? Oh, beliau ya. Raport mutu sudah dibuka belum, Pak? Raport mutu yang kemarin 2021 ya. Itu ya, udah ya. Udah belum guru-guru bahasa ini? Belum ya. Ini udah hampir daluarsa. Sudah mau keluar kembali raport mutu yang baru. Yang baru belum lahir, yang lama dibaca aja ya. Tolong ini dibaca, dipelajari. Ini baru angka kasarnya, nanti lebih dalam juga bisa dilihat, baik tentang literasi, numerasi maupun tentang karakter ya. Karakternya halus Pak ya. Koneng. Kalau literasinya bagus ya Pak. Literasinya hijau ya. Numerasinya atau numerasinya koneng. Kalau rekan-rekan lihat ini, harusnya ini menjadi bagian yang rekan-rekan gunakan dalam menerapkan strategi pembelajaran. Harusnya bahasanya ini, sehingga kelemahan-kelemahan kekurangan kita di sekolah itu bisa dipecahkan oleh para guru, karena lingkup terkecil di sekolah guru dengan siswa, kecuali tentang lingkungan ya, itu manajemen sekolah. Rekan-rekan kalau bisa lihat ini, literasi anak didik kita itu masih banyak yang jeblok, masih banyak yang baru belajar membaca. Dia hanya bisa baca, tetapi memahami isi bacaan itu masih kurang. Nggak tahu di sini berapa persennya. Yang dasar berapa? Ini 42% itu dasar, 42%. Artinya 42% siswa kita hanya bisa membaca, tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Terus guru-guru membuat soal hoax. Palingan dia blok gitu. Apalagi dia dapatnya apa? Ya ini penyebabnya karena pandemi kemarin. Mereka banyak di rumah, sehingga pembelajaran tidak maksimal. Kemampuan mereka menganalisis bacaan itu menjadi rendah. Jadi kalau terus dipaksakan hoaxnya terlalu panjang lebar, pertanyaannya menjadi sameteran gitu ya. Wah, mungkin bisa ngejawab, bisa memahami bacaan aja belum tentu. Itu PR kita. Jadi jangan ngotot dengan pola-pola tadi, tetapi dimodifikasi. Bagaimana mendorong mereka memahami bacaan? Suruh ke depan rangka, suruh diskusi dan berbagai strategi lainnya. Ini yang saya maksud, tolong ini dibedah agar respon kita kepada siswa juga disesuaikan dengan fakta. Ya. Bukan bagaimana tugas kita, kan nggak boleh mereka dibiarkan di level dasar seperti itu. Dorong kemampuan literasi meningkat. Bagaimana caranya? Suruh diskusi, suruh baca, suruh apa terserah. Itu strategi guru yang harus dilakukan. Itulah sebabnya tolong raport mutu ini dibedah, ditingali, menangese ada Pak Jokowi nukil teh, mendengar kanan selera ya. Udah mau habis Pak ya? Ini mau keluar lagi yang baru ya. Kemudian dalam waktu dekat keluar yang baru, tapi sebelum yang baru ada ini mereka. Belum lagi numerasi, kemampuan logika berhitung juga kurang. Kumulatif itu saya ikut kurang, tapi saya hitung kalau PNS jadi hanya 3, karena memang kuasa kumulatif dari kita semua gitu. Dan itu terjadi bukan hanya ke siswa, termasuk gurunya sarwa. Kemampuan literasi kita sangat rendah. Daya juang, daya tahan membaca kita kurang. Oke, kepala sekolah lokasi nge-share panjang deh, dibaca mau. Jadi dia syukur.
Makanya banyak yang kena hoax, kan judul kan provokatif, isinya kan belum tentu. Karena tadi daya tahan membaca kita rendah. Jangankan barudak, guru nanti sarwana. Jika gitu, sehingga lo kan untuk lolos ke PNS. Biasanya yang lolos PNS yang mana? Yang baru lulus kuliah kan? Hari yang non PNS pernah kuliah enggak? Karena sama aja kuliah. Ada yang 6 tahun malah kuliah yang lebih lama. Karena itu panggilan lolos. Kenapa yang lolos CPNS mereka-mereka yang baru lulus kuliah? Salanggar kan? Karena penyakitnya literasi kita jeblok, daya tahan membaca kita kurang. Mereka yang kuliahnya dipaksa mau masa itu ku dosen, minta dibaca temenang nilai, dipaksa tuh. Akhirnya ilmunya ilmu yang terupdate, pengetahuan yang terbaru. Ilmu honor, saham maksa. Oh, ilmu nanti ilmu tentang 50 tahun yang lalu semua. Dikasih yang baru ke kepala sekolah, tadi baca. Uang kaset, tadi baca. Oke, pembelajaran model terbaru, strategi pembelajaran, aturan-aturan, mau dibaca. Sekali 2 kali tadi baca. Bertahun-tahun. Untuk terjadi dinosaurus kok gitu. Sehingga ilmu kita ilmu jadul. Manakala ada tes CPNS kalah sama yang baru lulus sekolah. Sehingga pemerintah melahirkan program P3K agar para tenaga honor bisa menjadi tenaga ASN dengan jalur khusus. Karena kalau dengan PNS ada aturan dari kementerian, lintas kementerian cukup berat, susah. Sehingga P3K solusi agar para guru bisa sejahtera. Kembali ke tadi ya, kalau ini dibaca. Kemudian kalau lihat lebih dalam lagi, mengapa sih anak-anak didik kita hari ini banyak trouble, baik kaitan dengan kompetensi dan kemampuan bersaing di dunia luar. Saya di 2 bulan yang lalu lah, kalau nggak salah 2 bulan lalu masuk ke kawasan industri. Memang tugas kita salah satunya adalah menerobos agar kawasan industri bisa terbuka untuk menerima lulusan SMK. Karena faktanya mereka juga menerima lulusan SMA, lulusan aliyah, mana lulusan SD, supaya gajinya murah. Karena apa? Mau SMA, mau SMK, mau aliyah, mau SD di sekolah, kemampuannya sama. Harusnya SMK kemampuan skillnya bisa lebih. Mereka paham SMK sampai kapanpun nggak mungkin menyaingi apa yang terjadi di industri. Hari ini di industri beli mesin baru, di SMK beli mesin baru ya, itu praktek. Tahun depan ada teknologi terbaru. Di industri apa? Ganti mereka tuh. Di SMK wow. Tahun depan mesin-mesin berubah menjadi mesin listrik. Apakah diganti tuh dengan mesin listrik di SMK? Wow. Karena kita sangat tergantung dari APBN yang terbatas ya. Tetapi mereka paham di industri, karena kita industri paham. Nggak usah lah, SMK tidak mungkin bisa mengejar teknologi di industri. Tetapi yang ada, tolong itu maksimalkan sebagai basic. Kuasai aja itu. Cukup. Toh pada saat mereka kerja di pabrik ada training kok, penyesuaian. Yang SMA juga di training bisa ngejar kok, apalagi yang SMK ya. Tetapi satu yang mereka tidak bisa lakukan, yaitu kelakuan, daya saing, daya juang, kemudian ketahanan fisik, ya, kreativitas, kemandirian, itu yang tidak bisa dilakukan oleh industri. Dan itu diharapkan lahir di sekolah, dibentuk. Jadi kalau sekolah hanya mengejar kompetensi kaitan dengan skill, kemudian mengabaikan perilaku, ya percuma ke sekolah. Kalau skill aja mah nggak usah ke SMK, cukup ke kursus montir mobil 6 bulan dengan di SMK 3 tahun, hebat mana? Kenapa 3 bulan lebih hebat daripada 3 tahun? Kalau itu yang dikejar, nggak usah ke SMK kan, cukup kursus saja mereka tuh. Ngapain buang-buang waktu 6 tahun?
kalau kursus lebih baik daripada ke SMK. Tetapi mereka kudu ke sekolah, karena ada satu hal yang tidak ada di kursusan, pendidikan perilaku, bukan pembelajarannya. Kebiasaan di sekolah mulai dari masuk ke gerbang, masuk ke ruang kelas, pulang, cara sholat, cara berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, dengan atasan, dengan rekan sejawat, itu diajarkan di SMK dan tidak ada di lembaga khusus. Tapi kalau yang itu di SMK dilewat, ya pantesan di industri oke, disarwakan yang SD gitu. Karena tadi kelebihan kita itu harus menjadi perhatian. Karena faktanya kan begitu. Ruang kelas kita mau buat kan ratusan juta kan. Fungsinya untuk apa? Paling hanya untuk bertemu guru dengan siswa. Kalau ketemu doang nggak usah pakai ruang kelas, tenda. Cukup lapangan terbuka, ada pertemuan guru bikin tenda, selesai. Nggak usah pakai AC, dengan gelebuk ya, dengan gelebuk gitu ya. Tetapi bukan itu, bukan hanya sekedar bertemunya guru dengan siswa, tetapi di situ tentang disiplin, tentang tanggung jawab. Bagaimana siswa memahami dunia pekerjaannya. Kalau bau kendor, kecenken. Namun meja kotor, bersihan. Diajarkan di sekolah. Datang ke ruang kelas, nggak rapi, dirapikan. Ningali jendela lebu wongkul, ketrok, pecahkan. Kan perlu gitu. Ya kalau lebu kandol sampai 2 cm, antepkan lah 2 cm itu. Pantesan. Mereka pulang ke rumah juga di rumah nggak respect. Rumahnya kotor, dia mulai di kamar. Karena kita bagian dari yang mengajarkan itu. Kemudian gorden, ya, gorden 2 tahun kan dikumbah. Pantesan pas si ibu anaknya pulang ke rumah tuh, ibunya terus cuci gorden, mah jangan cuci dulu, kita baru 2 minggu. Bisa malah cuma 2 tahun. Kalau udah tinggal di sekolah gitu, 2 tahun sekali di gorden, dicuci teh. Kita kan suka dibalik ya, Pak gimana mau bener di sekolah, di maghrib di baralek budak teh. Kan begitu, itu pembelaan. Sah-sah saja gitu. Tetapi harusnya kita bagian yang berkontribusi positif terhadap itu. Jangan menjadikan bagian yang jadi bikin masalah. Kerma di keluarga nanti diatur, bapak ibu nanti nguruskan bener, di masyarakat juga hidup teratur, di sekolah seenaknya, kemudian jadi anak soleh. Mungkin nggak anak soleh seperti itu gitu, kan nggak logis ya. Soleh itu minimal kermah di imah kos gitu, minum bapak oke perhatian, budak di kamar bagian dari antepkeun, dari YouTube nonton video porno, dari kernaonnya. Masyarakat juga kondisinya sudah tidak teratur, sampah di mana-mana, yang ada ribut wae. Di sekolah sarwana terus 3 tahun jadi soleh apa kucing wae yang serikan gitu ya. Harusnya minimal sekolah mengajarkannya baik ya. Kehidupan di sekolah lebih baik daripada di masyarakat. Mengapa seperti itu? Sekolah masa hektar, sarjana ada berapa? Di sini ada berapa sarjana? 70. Sehektar ya 70 sarjana ya. Orang-orang terdidik itu segitu. Coba di tetangga kita, sektan, ada berapa sarjana? 2 kecantang tuh. Artinya kehidupan kita harusnya lebih intelek, lebih mudah untuk diatur, lebih membentuk karakter yang baik. Jadi kalau di warga misalkan bawa banjir, kumaha mengendalikan banjir, loba sampah, bagaimana cara ngatur sampah, nggak usah studi banding ke Singapura, tolong ongkos, studi banding ke SMK, itu yang benar. Tetangga kita ini loba banjir, dia undang, kesini Pak RT, bagaimana ngelola sampah, tinggal di SMK. Tulisan gede, sebab kebersihan sebagai daripada iman. Kudunya untuk itu. Kemudian di bawahnya tong sampah perlu halus, perlu diinjak muka sorangan teh. Kudu begitu. Sampahnya makanya di bawah itu. Kan begitu. Bagaimana cara menata ruangan? Ya ke sini. Anak-anak juga menata ruangan di rumahnya. Nggak usah jauh-jauh tinggal di internet, nggak usah, cukup tinggal di ruangan kelas.
begini loh menata ruangan yang baik dan ideal tanpa harus membongkar menjadi ruangan baru, sehingga di rumah juga meniru kegiatan yang ada di sekolah. Banyak hal ya. Maka selamat datang Bapak narasumber ya, izinkan dengan campur ke itu ya. Saya ingatkan bahwa SMK itu jauh lebih luar biasa ketimbang lembaga kursus. Bukan hanya tentang kompetensi, tetapi tentang kehidupan budaya yang ada di sekolah. 3 tahun itu luar biasa. Kalau ditata dengan baik akan membentuk perilaku mereka. Cuma saya ingatkan, guru adalah guru, berada di wilayah proses. Guru itu bukan Tuhan, bukan Allah. Tapi yang terjadi kadang kita salah posisi. Kita menganggap bahwa kita yang bisa menentukan. Padahal kan Pak Ustadz ya, yang membolak-balikan hati manusia hanya Allah, lain guru. Ya maka aku apa budak dehasa diatur, dicarikan gitu. Itu sudah salah persepsi bahwa kita sedang meminta dia kudu berubah. Padahal yang mengatur hati orang, membolak-balikan hanya Allah. Kita diproses saja, sampaikan yang benar, sampaikan yang salah seperti apa, ajarkan itu. Bisa jadi di saat di sekolah berubah, atau bisa jadi pada saat dia lulus sekolah bisa berubah. Di sekolah membandel, pada kurang pada bawang gitu ya. Hari guys lulus, justru si Eta kan mau sukses deh. Kan banyak kan ya. Teman-teman kita depan bola pang bawang nate. Akhirnya pang hebat nah. Jadi supaya hebat, maka anak-anak kita disuruh bawang. Jadi bukan bawangnya yang membuat hebat. Biasanya anak-anak yang duduk di depan, mau pinter-pinter, mau bawang-bawang, itu paling banyak perhatian dari sekolah. Sering dipanggil ke kepala sekolah, anu di hari diberi penghargaan, anu di tukang ditalipung. Itu menang kenapa? Sering dipanggil ke guru BK, ke Wakasek. Mereka pembelajarannya maksimal, tahu betul mana salah, mana benar. Taruh tengah-tengah mah tuh menang-menang. Dan nunggu di guru apa diajarkan deh. Padahal ilmu itu udah ada luar sana. Tapi pemahaman tentang baik buruk ya, dampak dari kebaikan dan keburukan itu yang paling depan, numpang balagur, dia numpang bawang. Sehingga dua kelompok ini yang paling bisa berubah dengan cepat. Tinggal kapan Allah membalikan hatinya. Apakah diberikan musibah, diberikan masalah yang berat, mereka cepat berubah. Faktanya itu, sehingga harusnya itu diberlakukan kepada semua siswa. Interaksi mereka di sekolah itu harus maksimal, tahu betul mana baik dan mana benar, mana yang salah. Tetapi tadi guru itu ada di wilayah proses. Jadi jangan mengeluh gara-gara budak bandel sampaikan aja, kasih tahu ini salah, ini benar. Wayang dihukum ya dihukum, tapi toh ditalipung. Udah beda zaman. Karena hukumannya sina pulak, ya, sina nggak bersiana gitu ya, atau sina urunan, ya. Temenang gitu. Ayo sina urunan urun. Saya pernah dulu ya bikin apa ya? Zaman baheula lah, zaman kuliah. Yang skripsi urunan melibat gitu ya. Temenang itu teh. Ayah ngasih project, ya. Kan kalau ngasih project ya, supaya nilai bagus, kurang beli sampai dah ke guru, nggak boleh, bukan zamannya. Saya kira itu ya. Sekali lagi, yuk kita mulai dari internal kita agar menghasilkan sisa-sisa yang jauh lebih baik daripada saat ini. Karena faktanya hari ini kita dihadapkan dengan siswa angkatan COVID selama 2 tahun di rumah. Hari ini dia ke sekolah, pasti itu sangat terasa oleh rekan-rekan guru. Kalau dulu mereka takut sama guru ketimbang orang tua, kayak nama kalau kesir, guru kesir. Ya itulah zaman terus berubah ya, sehingga tugas guru memang cukup berat dan mencari strategi yang efektif, dan pemerintahnya bisa mendorong ya dengan berbagai program. Ada SMKPK, sekolah penggerak, Merdeka Belajar, itu upaya kita membuat ruang yang cukup agar guru bisa mengoptimalkan kualitasnya, kemampuannya, agar bisa mendorong siswa kita bisa aktif dan bisa mencari jati dirinya. Jika cukup ya,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka yang akan disampaikan Bapak Ahmad Syarifuddin SSI MT. Pada Bapak Ahmad Syarifuddin SSI MT dipersilakan. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya ya. Alhamdulillah saya bisa hadir secara tatap muka secara langsung di sini ya. Jadi saya bisa tahu juga kondisi sekolah sekolah itu seperti apa gitu ya. Karena selama ini saya hanya pernah ke sini hanya lewat-lewat saja gitu. Alhamdulillah untuk yang pembelajaran yang kurikulum merdeka saya dipercaya sebagai pendamping ya untuk mendampingi dalam implementasi kurikulum merdeka untuk beberapa sekolah di Karawang, termasuk salah satunya adalah SMK 1 Tenas Depok. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai tentang kurikulum merdeka gitu ya, tentang kebijakan kurikulum. Kemudian ini TPK yang kedua ya, lanjutan. Berarti Bapak dan Ibu dari tahun kemarin berarti sudah menerapkan, sudah mengaplikasikan beberapa ketentuan dari kurikulum merdeka ya. Kalau kita tahu mungkin di yang sebelumnya, di yang tahun 2021 awal itu di launching dengan nama pembelajaran paradigma baru ya. Jadi pihak pusat masih malu-malu untuk menyebut kurikulum baru gitu ya. Kemudian berjalan beberapa bulan, dari akhir 2021 Mas Menteri menamakan kurikulum ini sebagai kurikulum prototype ya. Kemudian di awal tahun 2022 barulah dirubah lagi, jadi kita mengenalnya sebagai kurikulum merdeka. Dalam perjalanan ini memang ada beberapa kebijakan, beberapa peraturan yang menguatkan ya, yang menguatkan pelaksanaan kurikulum merdeka ini ya. Salah satunya ya mungkin dari yang tentang struktur kurikulum yang tentang SMP, tentang keahlian, tentang apa kalau kita mengenalnya yang untuk yang apa di yang kompetensi keahlian rubah gitu ya, sesuai dengan spektrum terbarunya gitu ya. Baik, mengawali dari kebijakan kurikulum ini ada beberapa kebijakan ya untuk yang implementasi kurikulum merdeka. Ada beberapa kebijakan yang mendasari. Yang pertama di Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 di sini tentang SHL ya, pada pendidikan anak usia dini dasar menengah. Kemudian ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 ya. Ini tentang standarisasi pada pendidikan dasar, PAUD dan menengah juga. Kemudian nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh keputusan Kepala Beskap ya, nomor 08/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran. Selanjutnya keputusan Kepala Beskap nomor 009 tahun 2022 juga mengenai dimensi, elemen dan subelemen profil pelajaran Pancasila pada kurikulum merdeka. Kebijakan-kebijakan ini yang mendasari dari implementasi kurikulum merdeka. Di sini ya, dalam pemulihan pembelajaran setelah kita mengalami periode masa pandemi ya selama 2 tahun berjalan, jadi ada beberapa hal yang harus dipulihkan gitu ya terkait di situ. Untuk yang di kurikulum merdeka ini sekolah diberikan keleluasaan ya untuk menentukan kurikulum yang mau dia laksanakan gitu ya. Yang
pertama di situ ada pilihan 1 kurikulum 2013 dilaksanakan secara penuh ya, tapi untuk kemudian pilihan kedua ada kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan ketiga ada kurikulum merdeka.